Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini kita tetap boleh menikmati kasih setia Tuhan melalui kesehatan dan segala aktivitas kita. Namun sebelum kita beraktivitas, mari kita menghadap ke hadirat Allah melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat kasih-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Dan itu sungguh dapat kami rasakan ketika pagi hari ini kami bangun dan kami boleh memuji memuliakan Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, kami telah siap untuk mendengar berfirman-Mu Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dan juga di akhir bulan November ini tertulis dari kitab Yesaya 62 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada satu pepatah yang mengatakan di balik duka pasti ada suka, di balik hujan ada pelangi. Artinya kehidupan kita, terlebih sebagai orang percaya, kita sungguh yakini bahwa tidak selamanya kehidupan kita berjalan di dalam kesedihan, berjalan di dalam kedukaan ataupun kegagalan. Tapi jika itu terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sama seperti umat Allah, ketika Allah memberikan kepada mereka janji keselamatan, pembebasan dari perbudakan, Allah menghendaki agar umatnya dapat menikmati kasih Allah, agar mereka dapat menikmati segala kebaikan-kebaikan Allah. Allah selalu mencari jalan bagaimana agar umatnya memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sekalipun umatnya telah berdosa di hadapan Allah, tetapi Allah yang Maha Pengasih selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi umat pilihannya. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diajar bagaimanakah supaya kita dapat sungguh-sungguh melihat, menerima, dan merasakan kebaikan dan keselamatan Tuhan. Ketika Tuhan membuka jalan keselamatan, apakah yang harus kita buat sehingga kita dapat berjalan di jalan tersebut? Sehingga kita dapat melihat dan merasakan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ketika umat Israel hendak kembali kepada Yerusalem, mereka kembali dari perbudakan, Allah menginginkan mereka kembali kepada jalan Tuhan. Mereka membuka hati dan seluruh hidup mereka pada kehendak Tuhan, pada perintah dan hukum-hukum Tuhan. Allah menghendaki agar hati umat selalu tunduk dan taat
kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan berjalanlah melalui pintu gerbang. Ini adalah simbol agar umat ini dapat menerima dan merasakan keselamatan. Mereka harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mereka harus menjauhkan dari hati, pikiran, dan kehidupan mereka segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang jahat, kehidupan yang memberontak kepada kehendak Tuhan, tetapi hati yang sungguh taat dan mau menerima kehendak dan perintah Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki bagi umat pilihannya, agar mereka merasakan kebahagiaan dan sukacita di tanah di mana Tuhan telah memberikan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Allah menghendaki umatnya hidup di dalam kebenaran, di dalam keselamatannya, firman ini juga mengajak kita sebagai umat yang telah menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Kita harus tetap berjalan di dalam terang Kristus. Kita harus tetap hidup di dalam kasih, di dalam pendamaian, dan di dalam perbuatan-perbuatan kebenaran. Dan di sanalah Allah menghendaki kita agar kita merasakan setiap kebaikan dan kemurahan-Nya. Kita singkirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bentuk hati kita menjadi bejana, tempat di mana Allah boleh berdiam melalui Roh-Nya yang kudus, di mana bejana itu akan dipenuhi dengan sukacita, dengan perbuatan baik, dengan segala kebenaran. Mari di masa-masa Advent ini kita terus mempersiapkan hati kita menjadi tempat di mana Allah boleh memerintah seluruh hidup kita. Tempat di mana Allah berkuasa atas hidup kita. Biarlah di sepanjang hari ini juga kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Kau tidak menghendaki kami sesat, berjalan di dalam kegelapan, tetapi Engkau selalu membuka jalan, dan kami harus berjalan di jalan yang sudah Engkau tunjukkan. Berjalan di dalam jalan kebenaran, jalan kasih, dan jalan damai sejahtera. Mari Bapa, biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan firman-Mu, dan kami hidup di dalam kehendak-Mu. Di sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Begitu juga buat seluruh jemaat-Mu, jika ada yang dalam keadaan sakit, Engkau menyembuhkan, dalam duka Engkau menghiburkan, dalam pergumulan beban berat Engkau menguatkan. Biarlah dalam setiap hal, dalam setiap rencana, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.